Assalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Malam ini kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan. Dan insyaallah yang akan kita baca adalah hadis nomor 428, masih berkaitan dengan salatul lail wa adadu raka'atin wa adadu raka'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil lail wa anna al-witra rak'atun wa anna rak'ata salatun sahihatun. Bab tentang salat lail dan jumlah rakaat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat lail, dan bahwa witir itu boleh 1 rakaat. Kita akan baca hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Anil Aswad qala sa'altu Aisyata radhiyallahu anha kaifa kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil lail. Dari Al Aswad, beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha bagaimana salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu malam. Qalat, kata beliau, kana yanamu awwalahu, beliau tidur di awal malam, wa yaqumu akhirahu, dan beliau bangun di akhir malam, fayusalli, kemudian beliau salat, thumma yarji'u ila firashihi, kemudian beliau kembali tidur, fa idza adzana al muadzinu wasaba, apabila telah terdengar azan maka beliau bangun. Fa in kana bihi hajatun ightasala wa illa tawaddaa wa kharaja. Kalau beliau ada hajat, yang dimaksud di sini adalah hubungan badan, maka beliau lakukan hubungan badan setelah tahajud. Ightasala, kemudian beliau mandi. Wa illa, dan jika tidak ada hajat, tawaddoa, beliau berwudu. Wa kharaja, kemudian berangkat menuju masjid. Dalam hadis ini kita bisa lihat kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan apa yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau lebih suka tidur di awal malam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun di akhir malam. Ini berbeda dengan kebiasaan masyarakat di zaman sekarang, kadang tidurnya kemalaman, akhirnya di akhir malam tidak bangun. Dan kalau bisa kita menyempatkan untuk selalu qiyamul lail. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi qiyamil laili fa innahu da'bus salihina min qablikum." Lakukanlah qiyamul lail, karena itu merupakan kebiasaan orang saleh sebelum kalian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut orang yang tidak qiyamul lail seperti bangkai di malam hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan berkaitan dengan orang yang punya karakter buruk, ja'dhariyin mutakabbir, orang yang keras, orang yang kasar, dan dia punya karakter sombong. Kata beliau, himarun bin nahar, dia menjadi bangkai, dia menjadi himar di siang hari, dan di malam hari dia menjadi bangkai.
Sehingga ketika orang tidak bangun malam sama sekali sampai subuh, sampai pagi dia baru bangun, disebut oleh Nabi SAW sebagai bangkai di malam hari. Jifatun bil lail, himarun bin nahar. Bangkai di malam hari, keledai di siang hari. Maka kita upayakan agar dalam waktu tidur malam itu ada bagian yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa di awal waktu, bisa juga di akhir waktu. Kalau kita nggak bisa untuk bangun di akhir waktu, maka sebisa mungkin kita sediakan awal waktu untuk sholat, sebagaimana witirnya yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Beliau dipesani oleh Nabi SAW untuk witir apa? Wan naum 'alal witri. Beliau dipesani oleh Nabi SAW untuk witir sebelum tidur. Sehingga kalau sering kebablasan, jarang bisa qiyamul lail, maka kalau bisa salatnya dilakukan di awal malam, agar tidak disebut sebagai jifatun bil lail, bangkai di malam hari. Namun yang paling bagus adalah seperti ini, tidur di awal malam dan bangun di akhir malam. Dan jam biologis manusia itu berbeda-beda tergantung kebiasaan. Dan sebenarnya kita bisa mengkondisikan itu, tinggal pembiasaan. Maka bagi mereka yang sudah terbiasa bangun di akhir malam, jam 4 dia bangun atau jam setengah 4 dia bangun, kalau sudah terbiasa, maka nanti ketika bangun di jam seperti itu akan terasa ringan, karena itu sudah menjadi jam biologisnya. Awalnya perlu latihan, namun lambat laun karena sudah menjadi kebiasaan akan terasa lebih ringan. Dan Rasulullah SAW dalam hadis ini mempraktekkan bagaimana yang dilakukan oleh Nabiullah Dawud alaihissalam. Nabi Dawud, beliau membagi malam menjadi berapa? Menjadi 3. Setengah untuk tidur, sepertiga untuk ibadah, 1/6 untuk istirahat setelah ibadah. Sehingga totalnya setengah tambah sepertiga tambah 1/6 berapa? 1 ya. Setengah untuk tidur, sepertiga untuk ibadah, 1/6 sisanya untuk istirahat. Dan dohirnya yang dilakukan oleh Nabi SAW seperti itu. Sebagaimana puasa yang terbaik adalah puasa Daud, maka salat yang terbaik, qiyamul lail yang terbaik adalah qiyamul lail yang dilakukan oleh Nabi Daud. Kemudian di sini juga terdapat sunnah berkaitan dengan waktu yang digunakan oleh Nabi SAW bersama istrinya. Ketika melakukan hubungan badan, beliau lakukan setelah tahajud. Dan penjelasan yang disampaikan oleh para ulama bahwa beliau mendahulukan hak Allah sebelum hak pribadinya, sehingga ibadah dulu baru melakukan hubungan badan. Dan itu kebiasaan Nabi SAW. Dan apabila beliau tidak melakukan hubungan badan, tawaddo'a wa kharaja, beliau berwudu dan kemudian keluar menuju masjid. Tayyib. Nah, ini saya teringat sedikit berkaitan dengan masalah salat malam yang dilakukan oleh Nabi SAW, yang kata Aisyah, beliau salat 4 rakaat. Jangan kau tanya khusyuknya dan panjangnya. Sekarang apa hukum taraweh 4 rakaat salam, 4 rakaat salam? Yang paling afdol salat taraweh adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan itu berdasarkan keterangan ulama 4 madhab. Kalau 4 salam bagaimana? Dalam ensiklopedia fikih disebutkan, wakhtalafu fi man sallat tarawiha wa lam yusallim min kulli rak'atain. Ulama berbeda pendapat untuk orang yang salat tarawih
namun setelah dapat 2 rakaat dia enggak langsung salam. Faqala al-Hanafiyah, menurut ulama Hanafiyah, law sallat tarawiha kullaha bitaslimatin wa qa'ada fi kulli rak'ataini fas-sahihu annahu tasihhu salatuhu anil kull. Kalau ada orang yang salat tarawih kullaha, beberapa rakaat, bisa misalnya 11 rakaat atau 13 rakaat atau 21 rakaat, dia salat tarawih semua rakaat dengan satu salam, berarti tasyahud akhirnya sekali. Misalnya 11 cuman tasyahud akhir tok. Wa qa'ada fi kulli rak'atain, tapi setiap dapat 2 rakaat dia tasyahud awal. 2 rakaat tasyahud awal, 2 rakaat tasyahud awal, tapi enggak salam. Bangkit 2 rakaat lagi tasyahud awal, bangkit lagi, terus seperti itu sampai 11 rakaat. Fas-sahih, pendapat yang benar dalam mazhab Hanafiyah, annahu tasihhu salatuhu anil kull, salatnya sah semuanya. Ini dalam mazhab Hanafiyah. Wa qalu, dan ada pendapat yang lain dalam mazhab Hanafiyah, idza lam yaq'ud fi kulli rak'ataini wa sallama taslimatan wahidah fa inna salatahu tafsudu inda Muhammad. Apabila setiap dapat 2 rakaat dia enggak duduk dan enggak salam sehingga 14 terus langsung 4 rakaat atau langsung 6 rakaat, beliau di sini mengatakan tafsudu salatuhu, salatnya batal inda Muhammad, menurut Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dan beliau ini murid seniornya Abu Hanifah. Wala tafsudu inda Abi Hanifah wa Abi Yusuf, tapi kalau menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf enggak batal. Sehingga dalam Hanafiyah ada 2 pendapat. Kalau menurut Muhammad bin Hasan 4 rakaat sekaligus hukumnya apa? Salatnya batal. Kalau menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf 4 rakaat sekaligus tidak batal. Baik, sekarang kita beralih ke madhab yang kedua. Wa qala al-Malikiyah, menurut Malikiyah dianjurkan bagi orang yang salat tarawih agar melakukan salam min kulli rak'atain, setiap dapat 2 rakaat. Wa yukrahu ta'khirut taslim ba'da kulli arba'in, dan makruh salam setelah 4 rakaat. Makruh baru salam setelah 4 rakaat. Ini dalam mazhab Malikiyah. Hatta law dakhala ala 4 raka'atin bitaslimatin wahidah, bahkan jika ada orang yang bergabung dengan salat tarawih 4-4-3, fal afdal, maka yang paling afdal adalah lahus salamu ba'da kulli rak'atain, dia melakukan salam setiap dapat 2 rakaat. Jadi nanti CJDW beda, imamnya bangkit, dia duduk, tasyahud, salam, dalam rangka untuk tetap menjaga 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini mazhab Malikiyah. Selanjutnya mazhab Syafi'iyah. Wa qala Syafi'iyah, sementara Syafi'iyah menjelaskan, law shalla fi tarawih 4 bi taslimatin wahidah, kalau ada orang yang salat tarawih 4 rakaat dengan 1 salam, lam yasihha fatabtulu in kana amidan aliman, salatnya enggak sah alias batal jika dilakukan dengan sengaja dan dia tahu kalau seperti ini enggak boleh. Wa illa, tapi kalau dia enggak tahu, seperti masyarakat awam yang dia enggak pernah belajar seperti ini, kata mereka sarat naflan mutlaqan,
maka statusnya menjadi sholat sunnah mutlak, sehingga tidak berstatus sebagai sholat taraweh. Baik, ini dalam keterangan mazhab Syafi'iyah. Wallahu a'lam. Sehingga kalau bisa ketika sholat taraweh kita upayakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bagaimana kalau masjidnya masih menggunakan 4-4? Maka kita sampaikan kepada takmir, resiko sholat taraweh 4-4 salam. Menurut Hanafiyah sebagian menilai batal, dan itu pendapat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Meskipun mazhab Abu Yusuf dan Abu Hanifah enggak batal. Menurut Malikiyah makruh, menurut Syafi'iyah batal. Lebih aman 2 salam 2 salam. Semua ulama sepakat sah, karena demikianlah bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya hadis dari Aisyah an Masruqin, dari Masruq. Masruq ini ulama tabi'in, disebut Masruq. Masruq itu artinya yang dicuri, yang dicuri. Kenapa disebut Masruq? Karena waktu kecil dia diculik orang, sampai gede baru pulang. Akhirnya disebutlah Masruq, orang yang diculik, dicuri. Dan termasuk di antara ulama tabi'in yang banyak mendapatkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Sa'altu Aisyata radhiyallahu anha, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ayyul amali kana ahabba ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal apakah yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qalat, kata Aisyah, ad-daim. Amal yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ad-daim, yang paling istiqomah. Ad-daim maknanya adalah alladzi yastamirru amiluhu, pelakunya itu istiqomah, sehingga bukan model mut-mutan, lagi ngemut mau beramal, kalau nggak mood nggak mau amal. Dan orang kalau sudah dewasa biasanya suasana batinnya itu cenderung lebih stabil. Kalau masih di usia SMP, SMA, model mood-mutan itu terjadi ya. Lagi mood, nyaman, dia beramal. Kalau lagi nggak mood, nggak beramal. Di usia peralihan, lulus SMA, mahasiswa, kadang masih seperti itu. Gawan bayi SMP, SMA-nya masih terbawa sampai kuliah. Akhirnya kadang juga mut-mutan, lagi ngemut mau beramal, kalau nggak ngemut nggak mau beramal. Nah, kalau sudah dewasa, usia 30 ke atas, itu biasanya lebih stabil. Maka puncaknya ada di usia 40. Kalau sudah 40 terkunci biasanya, susah untuk mengalami perubahan. Makanya dalam hadis Allah Subhanahu wa taala memberikan uzur kepada hambanya sampai usia 40 tahun. Karena orang ketika di usia 30 sampai 40 masih cenderung labil, ada suasana perubahan. Tapi kalau sudah 40, apa yang berada di kebiasaan 40 itu akan dibawa sampai mati. Waliyadzubillah, dengan kebiasaan buruk di usia 40 ke atas. Nah, qalat, kata Aisyah, ad-daim, amal yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah amal yang istiqomah. Qultu, maka Masruq bertanya lagi, mata kana yaqum, kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan qiyamul lail? Qalat, kata Aisyah radhiyallahu anha, mata kana yaqum, kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun? Qalat, kata Aisyah, kana yaqumu idza sami'a as-sarikh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun ketika sudah mendengar as-sarikh. Apa itu as-sarikh?
as-sarikh yang teriak. Maksudnya adalah ad-dik li'annahu yakthurus siyah fil lail. Ayam jantan. As-sarikh di sini adalah ayam jantan. Karena disebut as-sarikh karena binatang ini banyak berkokok di malam hari. Nabi SAW biasanya bangun tidur ketika sudah mendengar ayam jantan berkokok. Sehingga dari cerita Aisyah ini berarti di zaman Nabi SAW ada ayam, dan ada ayam jantan yang berkokok. Maka jangan dibayangin, wah pada zaman itu apa ayam itu sudah ada belum Pak? Ya ayam tercipta sebelum ada beliau ya. Tapi apakah di Arab ada ayam Pak zaman itu? Nah Aisyah menceritakan kalau sudah mendengar as-sarikh maka beliau bangun. Dan ayam itu biasanya mereka berkokok jam berapa Pak? Jam 3 ya, itu berkokok. Nah, hadis riwayat Bukhari dalam kitab At-Tahajjud di bab tentang nama inda sahar. Baik. Selanjutnya hadis nomor 430. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, "Ma alfahu saharu indi illa naiman." Ta'ni an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, "Ma alfah as-saharu." Tidaklah waktu sahur ketemu beliau indi di dekatku, di tempatku, maksudnya ketika Nabi SAW bersama Aisyah di rumahnya, illa naiman, kecuali beliau dalam posisi tidur. Sehingga Rasulullah SAW tidur di akhir malam, karena yang beliau lakukan adalah tahajud setengah malam, di pertengahan malam atau setelah masuk tengah malam, kemudian beliau sepertiga digunakan untuk ibadah, sisa waktunya digunakan untuk apa? Istirahat. Wallahu alam. Kemudian hadis Aisyah yang lain, beliau radhiyallahu anha mengatakan, kullal laili autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa intaha witruhu ila sahar. Di semua rentang malam Nabi sallallahu alaihi wasallam witir, dan witirnya berhenti di waktu sahur. Maksudnya berarti beliau witirnya panjang sekali Pak? Bukan. Tapi maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau salat witir itu kadang di awal, kadang di tengah, kadang di akhir. Tapi berakhirnya witir beliau itu di waktu sahur. Wallahu alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Selesai untuk bab 17 ya. Dan bab 18. Ini dua bab. Karena berikutnya langsung masuk ke bab 20. Berikutnya kita membaca bab salatul laili mathna mathna wal witru raq'atun min akhiri al-lail. Bab salat malam dua-dua dan witir itu satu rakaat di akhir malam. Hadis nomor 432 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna rajulan, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ada orang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil lail, tentang salat malam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta bimbingan gimana cara qiyamul lail, sehingga beliau tidak mendapatkan cerita dari Aisyah. Tapi beliau tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, salatul laili mathna mathna, salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Fa idza khasyiya ahadukumus subha, kalau kalian takut masuk subuh, shalla raka'atan wahidah, maka kerjakan 1 rakaat. Tutiru lahu ma qad shalla, sebagai witir untuk semua salat yang telah dia kerjakan. Dan ini yang jadi dalil ulama 4 madhab, bahwa salat tarawih maupun qiyamul lail itu cara mengerjakannya adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Baik, Anda kasih catatan terkait hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang cara tahajud, qiyamul lail, dan beliau memberikan bimbingan salat malam itu 2 salam, 2 salam. Dalam posisi beliau ditanya tentang tata caranya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan mengenai batasannya. Sampai berapa rakaat beliau tidak ngasih batasan. Beliau cuma menyampaikan 2 kalau khawatir masuk subuh, kerjakan 1 rakaat. Sehingga ini dalil bahwa jumlah rakaat qiyamul lail bebas, yang penting ganjil. Karena jawaban itulah yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka salat 3 rakaat boleh nggak Pak? Boleh. 2 rakaat salam tambah 1 rakaat. Mungkin bangunnya sudah mepet subuh. Salat 5 rakaat boleh. 2 2 1. 7 boleh juga. 2 2 2 1. 11 13 15 sekian belas 21 silahkan. Yang penting pokoknya 2 salam, 2 salam, 2 salam sak kuate. Lalu di bagian akhir melakukan apa? Witir 1 rakaat. Itu kaidah umum yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang tanya tentang bagaimana cara qiyamul lail. Nah, kemudian apakah ketika qiyamul lail lebih baik memperpanjang rakaat ataukah memperbanyak jumlah rakaat? Sehingga misalnya konsekuensi memperbanyak jumlah rakaat, maka bacaannya jadi lebih pendek. Mungkin per 5 menit salam, 5 menit salam, tapi jumlah rakaatnya banyak. Atau yang lebih baik panjang, mungkin 15 menit baru dapat 1 rakaat. Nanti 15 menit berikutnya rakaat yang kedua. Jadi 1 sholat 2 rakaat setengah jam. Apakah seperti itu ataukah seperti yang pertama? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan yang lebih baik panjang rakaatnya. Jadi baca suratnya panjang. Itu yang lebih baik. Mereka beralasan karena salat tahajud itu disebut qiyamul lail. Dan makna qiyamul lail, kenapa disebut qiyamul lail? Karena berdirinya lama. Sehingga akan lebih bagus ketika sholat di waktu malam dibuat berdirinya lama. Ini pendapat yang pertama. Pendapat kedua mengatakan dikembalikan kepada masing-masing orangnya. Kalau berdirinya terlalu lama kok malah merem, ngantuk karena kesuwen, atau jadi malas, maka lebih baik dibuat banyak jumlah rakaatnya. Sehingga misalnya saya kalau lama ngantuk, tapi kalau 2 salam karena banyak gerakan jadinya
lebih tidak ngantuk. Atau sebaliknya, saya lebih senang lama menghayati bacaan Al-Quran yang saya baca. Yang seperti ini kembali kepada masing-masing orangnya. Dan insya Allah pendapat kedua inilah yang lebih kuat. Sehingga mengenai bagaimana qiyamul lail itu panjang ataukah pendek, maka yang lebih tepat adalah sesuai dengan kondisi masing-masing pelakunya. Kalau kemudian terlalu lama membuat orang yang ngantuk, maka lebih baik dibuat lebih pendek agar lebih banyak bergerak. Wallahu a'lam. Dan Nabi SAW terkadang pertama, terkadang kedua. Maka Aisyah menyebutkan Rasulullah SAW ketika sudah usia lanjut sehingga fisiknya sudah mulai lemah, Nabi SAW membaca Al-Quran sambil duduk ketika qiyamul lail. Jadi takbiratul ihram sambil duduk, terus membaca Quran sambil duduk, sehingga ketika tinggal 100 ayat beliau berdiri. Berdiri itu masih 100 ayat. Dan 100 ayat kalau sahur itu kan 50 ayat 10 menit. 100 ayat kurang lebih 20 menit. Itu kalau bacanya agak cepat. Kalau bacanya agak pelan bisa setengah jam. Berarti beliau ketika baca Quran sambil duduk itu mungkin 1 jam, karena yang 100 ayat itu sisanya. Sehingga ketika tinggal 100 ayat beliau berdiri, kemudian beliau ruku, beliau i'tidal dalam posisi berdiri, sebagaimana riwayat yang kemarin kita baca. Nah, kita dalam posisi yang mungkin lebih lemah semangatnya dibandingkan beliau. Meskipun kalau fisiknya didelok bocah-bocah ya saya seger-seger ya. Namun karena semangatnya lemah, kerjakan semampunya. Yang penting dalam setiap malam jangan sampai ketinggalan untuk salat, agar tidak disebut sebagai jifatun bil lail, bangkai di waktu malam. Selanjutnya hadis nomor 433. Hadis Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Jadikanlah salat terakhir kalian di malam hari adalah salat witir. Jadikan salat witir sebagai salat terakhir kalian di malam hari. Nah, dan hadis ini sering menjadi bahan pembahasan di kalangan masyarakat mengenai hukum, apa hukumnya tahajud setelah taraweh. Karena kan banyak orang kalau ikut taraweh sampai witir ya, lalu pulang, dan malam bisa jadi dia bangun malam sebelum sahur. Boleh nggak tahajud padahal tadi sudah sholat witir? Nah, biasanya yang jadi acuan adalah hadis ini. Oleh karena itu, sebelum kita membahas tentang hadis ini, terlebih dahulu coba kita baca hadis berikut. Disebutkan dalam riwayat yang sahih, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli rak'ataini ba'dal witri jalisan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat 2 rakaat sambil duduk setelah salat witir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat 2 rakaat sambil duduk setelah salat witir. Bagaimana kompromi antara hadis ini dengan hadis yang tadi kita baca? Insyaallah nanti kita bahas setelah adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Berkaitan dengan hukum salat setelah salat witir. Yang pertama, ulama sepakat bahwa yang paling afdal salat witir ditaruh di paling belakang, sehingga dia menjadi salat sunnah di waktu malam yang paling akhir. Dan ini sejalan dengan dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita baca. Salatul laili mathna mathna fa idza khashiya ahadukum subha falyusalli salatan wahidah tutiru lahu ma qad shalla. Salat malam itu dua-dua. Kalau khawatir masuk subuh, maka kerjakan satu rakaat sebagai witir untuk semua salat sunnah yang dia kerjakan. Juga sejalan dengan hadis yang barusan kita baca, ij'alu akhira salatikum bil laili witra. Jadikanlah salat witir sebagai salat terakhir kalian di waktu malam. Yang kedua, apabila ada orang yang ingin salat lagi setelah salat witir, apa yang harus dilakukan? Ada dua pendapat ulama dalam hal ini. Pendapat yang pertama, dia harus menggenapkan salat witirnya di awal malam, sehingga dia sudah witir di awal malam setelah isya, lalu bangun jam 3 pengen tahajud, maka dia kerjakan satu rakaat dengan niat sebagai penggenap witir di awal malam. Setelah itu dia bisa sholat 2 rakaat sesuai yang dia inginkan. Kemudian nanti witir lagi di akhir malam. Dan ini merupakan pendapat sebagian Hanafiyah, dan mereka beranggapan bahwa sholat witir harus di akhir malam. Pendapat yang kedua merupakan pendapat jumhur ulama, bahwa bagi yang mau sholat setelah sholat witir tidak perlu menggenapkan witir yang pertama, tapi bisa langsung sholat sunnah, namun tidak boleh mengulang witir lagi, karena Nabi SAW bersabda, la witrani fi lailin, tidak boleh ada 2 witir dalam waktu semalam. Sehingga karena sudah witir di awal malam, maka di akhir malam tidak perlu witir lagi. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Dalil yang digunakan oleh jumhur, dalil jumhur mayoritas ulama adalah hadis dari Aisyah yang tadi kita baca. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ba'dal witri jalisan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan salat sambil duduk 2 rakaat setelah witir. Yang ini menunjukkan boleh sholat setelah sholat witir. Nah sekarang, sholat yang beliau kerjakan sambil duduk setelah witir ini sholat apa? Kita coba baca keterangan An-Nawawi. Qala An-Nawawi rahimahullah, kata An-Nawawi rahimahullah, qauluha, keterangan Aisyah, bahwa Nabi SAW salat 13 rakaat. Beliau kerjakan 8 rakaat, kemudian beliau witir, kemudian beliau salat 2 rakaat sambil duduk. Fa idza arada ayyarka'a qama fa raka'a thumma yusalli rak'ataini ba'da an-nida'i wal iqamah
min salati subhi. Dan setelah itu apabila beliau ingin salat qabliyah subuh, beliau salat 2 rakaat sambil berdiri setelah terdengar adzan subuh, antara adzan dan iqamat. Lalu kata An-Nawawi, hadis ini disimpulkan secara makna tekstual oleh Al-Auza'i dan Ahmad, sebagaimana keterangan Al-Qadhi bahwa Al-Auza'i dan Imam Ahmad membolehkan salat 2 rakaat setelah witir sambil duduk. Wa qala Ahmad, dan kata Imam Ahmad, la af'aluhu wa la amna'u man fa'alah. Aku tidak mengerjakan praktek ini, meskipun aku tidak melarang orang yang mengerjakannya. Wa angkarahu Malik, namun diingkari oleh Imam Malik. Qultu, kata An-Nawawi, was-salat was-shawab anna hataini rak'ataini, yang benar 2 rakaat ini dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat witir sambil duduk, li bayani jawazi shalah ba'dal witri, untuk menjelaskan bolehnya salat setelah witir. Jadi kalau dalam pemahaman An-Nawawi, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sambil duduk setelah witir, tujuannya adalah untuk menjelaskan bolehnya salat setelah witir. Wa bayani jawazin nafli jalisan, dan untuk menjelaskan bolehnya salat sunnah sambil duduk. Walam yuwadzib ala dzalika, meskipun itu tidak beliau rutinkan. Sehingga penjelasannya, hukum salat setelah witir apa? Boleh, meskipun itu tidak dirutinkan. Wallahu a'lam. Berarti hadis Ibnu Umar, jadikanlah salat terakhir kalian adalah salat witir. Hadis Ibnu Umar ini menunjukkan makna anjuran untuk menjadikan witir sebagai salat terakhir. Bukan berarti enggak boleh salat setelah witir. Dan saya tidak mendapatkan satupun pendapat ulama yang mengatakan dilarang salat setelah witir. Adanya tadi, bagi yang mau salat setelah witir, genepin dulu witirnya, baru kemudian apa? Dia salat terus nanti witir lagi. Kalau dilarang witir, dilarang salat setelah witir, ini pendapatnya masyarakat yang mungkin dia belum paham tentang ilmu seperti ini, dan itu umum di masyarakat. Oh, tidak boleh salat setelah witir, nggak boleh salat setelah witir. Padahal ulamanya siapa yang ngomong kayak gitu? Tidak ada ya. Nah, ini keliru, pemahaman yang keliru di masyarakat. Semua ulama membolehkan salat setelah witir, hanya saja ada 2 teknis yang mereka jelaskan. Ada yang seperti teknis pertama atau teknis yang kedua. Dan pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur ulama, boleh salat setelah witir. Karena kalau kita perhatikan pendapat yang pertama tadi, jadinya witir berapa kali? Berapa kali? 3 kali. Witir di awal malam, witir pembatal witir pertama, penggenap witir pertama, dan witir lagi di akhir malam. Jadinya witir 3 kali. Dan aneh kalau witir dilakukan 3 kali. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.